Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah wa bisanadil muttasili ila muallifi sahibil kitab Asy-Syaikh al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Dzul Karamah nafanallahu bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid dini wa dunya wal akhirah wa alihi wa masyayikhihi wa masyayikhina wa usulina wa ahma'ina kafah washabil kutubil ladzi qara'naha wa li futuhil ilmi wal hikmah annallaha yataghashahum bir rahmati wal maghfirah wa yaj'aluna minal ladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah al-khamisu ar-ruku'u wa aqalluhu ayyan haniya qadra bulughi rahataihi rukbataihi bituma'ninatin bihaisu yanfasilu raf'uhu an khuwiyyihi wala yaqsidu bihi ghairahu falau hawali tilawatin faja'allahu ruku'an lam yakfi. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita masih meneruskan tentang rukun sholat ya. Al-khamisu, rukun yang kelima dalam sholat, ar-ruku'u, ruku'. Dan bila seseorang tidak ruku, harus diulang sholatnya. Artinya diulang rukunya, bukan batal sholatnya. Wa aqalluhu, dan sekurang-kurangnya ruku, ayyan haniya qadra bulughi rahataihi rukbataihi, bahwa ia condong pada kadar sampainya kedua telapak tangan sampai kedua lutut. Jadi kalau dibilang ruku bagaimana? Apabila kedua telapak tangannya sampai kedua lututnya, ukurannya itu minimal. Ya, bituma'ninatin, dengan tumakninah. Artinya yaskunu biqadri subhanallah, diam sekedar orang bisa selama orang mengucapkan subhanallah. Itu sudah diam, itu tumakninah namanya. Bihaisu yanfasilu raf'uhu an khuwiyyihi, sekiranya terpisah, terbedakan antara ketika mengangkat dan ketika turun. Berdirinya seperti apa, turunnya seperti apa, itu sudah dianggap ruku'. Wala yaqsidu bihi ghairahu, dan dia tidak bermaksud dengan ruku'nya selain dari memang ruku'. Ya, jadi harus yang dikerjakan rukun itu dengan maksud dalam hati itu. Sekarang dikasih contoh. Falau hawa, seandainya orang turun litilawatin karena bacaan Al-Quran.
wasjud waqtarib. Itu kan sunnah sujud tuh. Turun dia turun. Faja'alahu ruku'an. Kemudian jadiin aja ruku. Tadinya mau turun ke bawah. Allahu Akbar mau sujud gitu. Karena bacaan sunnah sujud gitu. Jadiin ruku aja. Nah, bagaimana? Lam yakfi. Tidak memadai. Artinya nggak boleh. Karena tadi waktu niat turunnya bukan mau ruku. Mau sujud tilawah. Nggak boleh. Ya. Ada orang ruku ya. Sami Allahu liman hamidah i'tidal. Habis i'tidal apa? Sujud kan? Palanya pusing gitu. Uyang jatuh dia bulet. Jadiin aja sujud. Nggak boleh. Karena dia sujudnya jatuh. Bukan sujud yang dimaksudkan. Jadi dia harus diri lagi dan dia berniat mau sujud. Ya, jadi tidak boleh melakukan sesuatu tanpa bermaksud, itu nggak boleh. Ya. Wa akmaluhu, dan yang sempurna, yang paling sempurna di dalam ruku itu taswiyatu zahrihi wa unukihi. Sama ratanya punggung dengan tengkuk. Nah, jadi kalau mau ruku yang sempurna, punggungnya sama tengkuknya, lehernya sama. Wa nasbu saqaihi, dan diluruskan kedua betisnya. Jadi seperti huruf L. Ya. Kalau barang itu apa? Siku ya. Seperti siku-siku. Kaki betisnya lurus, kemudian antara punggung sama lehernya sama. Ya. Itu yang sempurna. Wa akhadha rukbataihi biyadaihi, dan ia menggapai, artinya memegang kedua lututnya dengan kedua tangannya. Ya, wa tafriquhu asabi'ahu lil kiblati, dan direnggangkan jari jemarinya itu tadi lil kiblati, ke arah kiblat. Ya, jangan begini maksudnya, jangan digenggam tapi dibuka, ya. Itu kalau di dalam kitab lain, fikih lain dijelaskan yang sempurna ketika ruku itu kalau ditaruh papannya nggak jatuh, ya kan, kakinya tegak, punggung sama leher rata. Kalau ditaruhin papannya nggak jatuh. Kan ada orang ruku megangnya bukan lutut, betisnya dipegang. Tuh kalau ditaruhin papan jatuh nggak? Jatuh. Sah nggak rukunya? Sah rukunya, cuma tidak sempurna. Seperti halnya orang sesampai tangan, asalkan tangan sampai lutut sah. Tapi kalau ditaruhin papan, ya jatuh papannya. Sah nggak? Sah. Tapi kalau tanya sempurna nggak? Enggak. Nah, yang sempurna itu kalau papan ditaruh nggak jatuh. Jadi kedua betisnya lurus, punggung sama leher lurus. Nah, itu ruku yang sempurna. Ya. Ya. Wa yukabbiru fi ibtida'i huwiyyi, dan ia bertakbir pada mulai ia turun. Waktu mau ruku itu Allahu Akbar, ya. Wa yarfa'u yadaihi, dan ia angkat tangannya. Ka ihramihi, seperti dia takbiratul ihram. Waktu takbiratul ihram kan Allahu Akbar. Nah, nanti waktu dia mau dia ruku, waktu mau diangkat sama. Sami Allahu liman hamidah.
Wa mau turu Allahu Akbar, ya. Waktu mau turun seperti itu. Wa yaqulu, dan ia mengucapkan subhana rabbiyal azimi salasan. Subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal azimi. Sudah cukup. Ya, sudah memadai. Kemudian ada yang namanya subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Bagus. Tapi sekurang-kurangnya subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Bagus. Tinggal kita yang membacanya. Berapa kali? 3 kali. Nah, wala yazidul imamu, dan tidak boleh menambahkan imam. Imam nggak boleh menambahkan 3 kali, nggak boleh. Karena dia anggapnya berlebih-lebihan. Ya, wa yazidul munfaridu, dan boleh menambahi orang yang sholat sendiri. Berapa banyak kalau sholat sendiri? 11 kali. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. 11 kali boleh. Kalau sholat sendiri boleh. Tapi kalau dia jadi imam nggak boleh lebih dari 3. Karena ada orang sakit di belakang, jadi makmum. Ada orang yang waktunya terbatas. Ada orang yang memang waktunya pendek, mau dibagi-bagi untuk istirahat. Maka 3 kali sudah memadai. Nah ini bapak-bapak, ibu-ibu ya, bagus nih kalau diingatkan. Cuma memang ada ya, ada di dalam karya beliau ini, pengarang kitab kita ini, ya, Imam Nawawi punya karya kumpulan hadis Al-Azkar namanya. Di dalam itu ditulis tuh, yang di sini tidak ditulis. Kalau ini ukuran standar beribadah yang bagus. Nah, di dalam hadis itu 6 bulan sebelum Nabi wafat turun surah Iza ja'a nasrullahi wal fath. Itu 6 bulan. Iza ja'a nasrullahi wal fath. Ingatlah ketika datang kepadamu ya Muhammad nasrullah, pertolongan Allah, wal fath, dan menguasai kembali kota Mekah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kau akan lihat orang berbondong-bondong mengikuti agamamu. Apa perintah Allah kepada Nabi Muhammad? Muhammad, fasabbih, bertahmidlah engkau, bihamdi rabbik, dan bertahmid kepada Tuhanmu, wastaghfirhu, dan istighfar, mohon ampunlah kepadanya. Surah 3 tuh. Tasbih, tahmid, istighfar. Innahu kana tawwaba. Maka mulai saat itu Nabi merubah bacaan ruku dan sujud dengan perintah ini. Bacanya subhanakallahumma wa bihamdik Allahumma gfirli. 3 tuh. Subhanakallahumma, ya, maha suci wahai Tuhanku, wa bihamdik, segala puji bagimu, astaghfirullah, aku mohon ampun. Ruku sama sujud itu bacaan. Nah, apakah boleh, ulama berbeda pendapat, apakah boleh subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma gfirli wali walidayya, ya, segala puji, maha suci engkau, segala puji bagimu, mohonkan ampunan dosaku dan ibu bapakku. Ulama mengatakan pada makom doa boleh.
Yang tidak boleh itu pada makom qiraat. Ya, tapi kalau makom doa boleh. Nah, ulama berbeda lagi. Apakah diganti tadinya subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, apakah diganti bacaannya? Ulama ada yang mengatakan diganti. Tapi Imam Nawawi mengatakan al-afdalu al-jam'u bainahuma. Yang bagus didobel dua-duanya. Jadi subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma gfirli wa liwalidayya subhana rabbiyal azim. Nah, dua-duanya dibaca. Betapa senangnya orang tua kita di alam barzah, setiap rakaat kita mohonkan ampun. Saya tanya dulu nih, bapak-bapak, jawabnya yang serius. Bapak-bapak, ibu-ibu, sama orang tuanya punya dosa nggak? Nah, itu salah satu yang jadi pertanyaan. Dulu di zaman Nabi sudah wafat. Ketika Nabi sudah wafat, maka orang banyak pertanyaan itu ditujukan kepada sahabat Abu Hurairah. Kenapa? Abu Hurairah senior, umurnya sudah sepuh, orangnya cerdas, hafalannya bagus. Sehingga sahabat yang junior, yang ilmunya belum banyak, tidak lama ketemu Nabi, nanyanya sama beliau. Pertanyaannya, bisa tidak hutang sama orang tua dibayar? Punya dosa dibayar? Pernah menyakiti dibayar? Bisa nggak? Kan pertanyaannya pertanyaan kita banget kan itu kan? Naam bisalasati asya. Kata sahabat Abu Hurairah bisa dengan 3 hal. Yang pertama ayyassilar rahim bi asdiqahima wa qarabatihima. Sambung silaturahim orang tua kita itu dengan sahabatnya dan kerabatnya. Dulu dia kalau punya duit ngasih duitnya ke siapa? Bang Aam, terusin. Kalau kita punya duit, terusin. Ya. Makanya saya tiap bulan saya kasih Bang Aam nih 1 juta tiap bulan. Gemuk katanya. Gitu, ya. Ayyassilar rahim bi asdiqahima wa qarabatihim. Yang kedua, wa ayyastaghfira lahuma, memohonkan ampun keduanya. Nih, kita suruh berdoa, tapi sekarang dengan hadis yang diteliti oleh Imam Nawawi itu bukan cuma berdoa, tapi masuk di body, masuk di dalam sholat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma gfirli wa liwalidayya. Ini baca ya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. 3 ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma gfirli wa liwalidayya. Lamaan mana? Sama. Itu kalau yang mau mengganti sama panjangnya. Tapi kalau saya dua-duanya dibaca. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma gfirli wa liwalidayya subhana rabbiyal a'la wa bihamdik. Bacanya 1 kali. Enggak kepanjangan itu. Bagi makmum yang di belakangnya tidak kepanjangan. Ibunya, bapaknya waktu ruku, waktu sujud berarti 17 kali 2. Setiap kali sholat dimintakan. Oh enggak. 7 ruku 1, sujud 2, 3 kali 17.
3 kali 17 kali kita memohonkan ampun dosa kita, ibu bapak kita. Kalau kita cerewet sama Tuhan, Tuhan senang. Tapi kalau kita cerewet sama manusia, dia nggak suka sama orang yang cerewet. RW seneng nggak? Orang minta sumbangan terus gitu, nggak suka. Tapi Allah itu senang kepada orang yang cerewet terus minta, ya, senang. Itu bedanya Pak RW sama Allah. Ya, jadi wa yazidul munfaridu, dan boleh menambahkan orang yang sholat sendiri. Ya. Subhanallah bihamdi. Allahumma laka raka'tu. Ya, boleh nambahkan nih. Sendiri. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasya'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi wa mastaqbalat bihi qadami. Ya, jadi baca dulu subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal azim, atau subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali, kemudian Allahumma laka raka'tu. Ya Allah, kepadamu lah aku ruku. Wa bika amantu, dan hanya kepada engkau aku beriman. Walaka aslamtu, untuk engkau aku berpasrah diri. Khasya'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi. Ya, tunduk kepadamu pendengaranku, penglihatanku, sumsumku, tulangku, dan anggota tubuhmu. Wa mastaqallat bihi qadami, dan yang mengokohkan kedua kakiku. Paham nggak? Coba pahami dah. Orang kalau ruku, di mana kekuatan orang ruku? Orang ruku itu kekuatannya itu di lutut. Ya, kalau berdiri kekuatannya itu di 2 telapak kaki. Orang yang ruku itu kekuatannya ada di 2 lutut. Maka di sini dia katakan khasya'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa azami wa asabi wa mastaqallat bihi qadami. Tunduk kepadamu. Ini namanya khobariyah bimakna insya'iyah. Bentuk kalimat berita tapi maksudnya doa. Jadi khasya'alaka sam'i, mudah-mudahan tunduk kepadamu pendengaranku ini. Wa basari, tunduk penglihatanku ini. Wa mukhi, tunduk kepadamu sumsum. Wa azmi, tulang-tulangku. Wa asabi, ya, yang mengokohkan. Wa mastaqallat bihi qadami, yang menguatkan kedua kakiku ini. Nah, ini kalau sholat sendiri boleh nambahkan ini, panjang maksudnya. Tapi kalau jadi imam jangan. Bapak saudara sekalian, Ibu, ini kalau kita sholat sendiri mah kita boleh berlama-lama, terutama ketika berdiri. Orang yang sholat sendiri kalau dia pingin panjang itu boleh membaca Quran yang di depannya itu, ya, baca Quran. Jadi 1 rakaat 1 halaman, rakaat kedua 2 halaman. Nanti assalamualaikum dia sebet, rakaat pertama 1 halaman, rakaat kedua 1 halaman, boleh. Kalau yang masih tidak pakai kacamata boleh pakai HP atau pakai Quran, kan ada tuh. Selesai kantongin, ruku, sujud, nanti waktu diri buka lagi, boleh.
Ya, kalau yang sudah pakai kacamata ada yang besar. Ya. As-sadisu, ya. Rukun yang keenam al-i'tidalu, i'tidal. Qaiman, hal keadaannya berdiri dari ruku. Berdiri dari ruku namanya i'tidal. I'tidal itu artinya berdiri proporsional. Berdiri proporsional itu i'tidal. Mutmainnan, dalam keadaan tenang. Tidak boleh sami Allah liman hamidah, Allahu akbar. Langsung nggak boleh. Wala yaksidu ghairahu, dan tidak boleh bermaksud selain i'tidal. Jadi waktu i'tidal memang bermaksud i'tidal. Falau rafa'a faza'an min syai'in. Seandainya berdiri seseorang dari rukuknya itu faza'an, terkejut, kaget gitu, min syai'in lam yakfi. Kan diri tuh. Emang waktunya diri, nggak boleh. Duduk lagi, ulang lagi. Sami Allah liman hamidah. Lo tadi kan udah diri, itulah diri kaget. Ya, nggak boleh. Nah, biasanya yang latah. Kalau sampai berdiri kaget harus diulang. Wa yusannu raf'ul yadaihim, ya, ma'abtida'i raf'i ra'sihi, dan sunnah mengangkat kedua tangannya bersamaan dimulainya mengangkat kepala dari ruku. Waktu mengangkat kepala, ya, sunnah angkat kedua tangannya. Qailan, ia mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Ya, sami Allahu liman hamidah. Maha dengar Allah bagi orang yang memujinya. Ini kenapa beda sendiri sami Allahu liman hamidah? Yang lain kan Allahu akbar, Allahu akbar. Kenapa sami Allahu liman hamidah? Itu sebabnya karena aslinya itu semuanya Allahu akbar. Jadi pernah suatu ketika Sayyidina Ali terlambat sholatnya. Kenapa terlambat? Karena dalam perjalanan itu ada kakek tua yang satu arah ke masjid. Satu arah. Maka Sayyidina Ali menghormati kakek tua, tidak berani nyalip, adabnya bagus sehingga terlambat. Ternyata kakek tua ini sampai di masjid belok kiri, dia bukan sholat, orang Yahudi. Maka Nabi sedang ruku sholat. Maka Sayyidina Ali masuk bilang gini, Alhamdulillah. Artinya Alhamdulillah masih dapat rakaat terakhir Nabi lagi ruku. Maka waktu Sayyidina Ali masuk ke masjid, punggung Nabi ditahan sama malaikat Jibril. Ditahan, nggak boleh. Sampai Sayyidina Ali masuk ke shop, Allahu Akbar, baru dilepas. Dan diajarkan sami Allahu liman hamidah. Allah maha mendengar orang yang memujinya. Maksudnya Sayyidina Ali senang bisa masih dapat satu rakaat. Padahal yang bikin dia lambat terjalan, kakek tua ini orang Yahudi. Coba deh kita mau ke masjid Jumatan, jalan, aki-aki, kelihatan ini sambil ngerokok bulan Ramadan, kan berarti bukan orang Islam. Kita lewatin apa kita di belakangnya? Dia lewatin apa? Kalau anak sekarang nih, sorry ya Pak ya. Karena adabnya bagus. Padahal bukan orang Islam.
begitu dia pelihara, salat dirubah Allahu Akbar menjadi sami Allahu liman hamidah. Mulia. Jadi betapa akhlak itu luar biasa. Bayangkan ibadah bisa dirubah dengan bagusnya akhlak, ya. Subhanallah. Ya, jadi sami Allah liman hamidah. Faizan tasoba qala, apabila sudah lurus tegak, qala da'a, dia berdoa, Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'im ba'du. Rabbana lakal hamd, wahai Tuhanku, milik Engkau lah segala pujian. Seberapa tuh dia mujinya? Mil as-samawat, sepenuh langit, ya. Wa mil al-ardi, sepenuh bumi. Wa mil ma syi'ta, sepenuh yang kau inginkan. Min syai'im ba'du, dari segala sesuatu, ba'du sesudah yang aku sebutkan. Ba'du ba'dama qultuhu, setelah yang aku sebutkan. Ini ada dasarnya nih. Ini namanya pinter. Kita ini dalam doa ini tahmid namanya. Bertahmidnya berapa kali nih? Halo? 1 kali. Iya kan? Rabbana lakal hamd. Ya Allah, milik Engkau lah pujian itu. Kan sama tuh, alhamdulillah. Ya, berapa kali tahmidnya? 1 kali. Nah, ini ceritanya gini. Nabi pernah datang ke rumah istrinya, Sayyidah Maimunah. Sayyidah Maimunah itu sedang bertasbih, tapi menggunakan batu. Jadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 1. Terus tumpukan yang sebelah kiri sudah dibaca, yang sebelum kanan belum. Kan kalau sekarang pakai tasbih, itu dari dulu udah ada tuh, cuma pakai batu. Subhanallah. Ya, Nabi bilang, kamu mau nggak ku ajarkan yang lebih bagus dari ini? Bala ya Rasulullah. Kan itu berapa? 1000, 2000 tuh. Subhanallah walhamdulillah mil as-samawat wa mil al-ardi wa mil amma syi'ta, ya, wa adada ma fi ilmillah wa adada fi khalqillah. Bacanya berapa kali? 1 kali. Subhanallah walhamdulillah. Cuma 1 kali. Sepenuh langit. Berapa sepenuh langit? Berapa miliar? Berapa triliun? Sepenuh bumi. Wa mil amma syi'ta, sepenuh yang kau kehendaki. Berapa triliun? Sekarang kita ulang nih, subhanallah, 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 subhanallah. 70 tahun. Subhanallah, 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 subhanallah. Sama kita sebutkan ini, subhana, ya, Rabbana walakal hamd, mil as-samawat, wa mil al-ardi, wa mil amma syi'ta, wa min syai'im ba'du. Berapa angkanya, berapa triliun? La ya'lamuha illallah. Gak ada yang tahu. Ini namanya cerdas. Bacanya sekali, tapi kita minta bilangannya bermiliar-miliar. Ini boleh, boleh. Tapi kalau sudah dikasih bilangannya oleh Nabi, jangan dirubah. Yaqulu fi kulli duburis shalah, hendaknya dibaca setiap kali salat, subhanallah, 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 subhanallah. Berapa? Salasun wa salasun, 33. Ya.
Kemudian alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 33. Kemudian genapkan 100. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir 100. Jangan ditambahin, jangan dikurangin. Kenapa? Bilangannya ditentuin. Jangan ditinggal, jangan dikurangin. Ah, saya mah nggak mantep 33 cepet. Subhanallah, Allahu akbar cepet. Waduh. Jangan. Di luar yang tidak ditentukan angkanya boleh. Seperti ini. Ini cerdas. Tasbihnya sekali, tahmidnya sekali, tapi mintanya timbangannya banyak. Kira-kira kalau orang mengerjakan ini, berapa kontainer nanti, berapa kontainer, berapa truk, ribuan truk yang membawa pahala punya kita itu di yaumil kiamat. Banyak benar, hebat benar sih dia. Nah ini ya. 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 Wa yazidul munfaridu, boleh menambahkan orang yang salat sendiri. Ya, nih lagi i'tidal. Ahlas sana'i wal majdi ahaqqu ma qalal abdu wa kulluna laka abdun la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Boleh tuh. Ahlas sana'i wal majdi ahaqqu ma qalal abdu. Kepatutan pujian dan kemuliaan ahaqqu maqalal abdu, lebih berhak diucapkan oleh seorang hamba. Wa kulluna laka abdun, dan seluruhnya kami makhluk hidup di hadapanmu adalah seorang budak. Lamani alima atoita, tidak ada yang bisa menahan apa yang kau telah memberinya. Wala mu'tiya lima mana'ta, tidak ada yang bisa memberi apa yang kau telah mencegahnya. Wala yanfa'u zal jadd, tidak ada yang bisa memberi manfaat akan satu ya keuntungan. Minkal jaddu, dari engkaulah keuntungan itu. Nah ini Nabi tidak pernah, ini bacanya ketika i'tidal, tapi dalam hadis lain Nabi membaca fi kulli duburi shalah. Ini bagus nih. Tolong kalau baca ini maknanya diingetin. Allahumma la mani'a, tidak, ya Allah, tidak ada yang bisa mencegah. La mani'a lima a'taita, tidak ada yang bisa mencegah bila engkau memberi. Wala mu'tiya lima mana'ta, tidak ada yang bisa memberi ketika kau menyetopnya. Kalau dalam hadis lain, wala radda lima qadaita, tidak ada yang bisa menahan ketika kau sudah menetapkan. Wala yanfa'u zal jaddi minkal jadd, tidak ada yang bisa memberikan keuntungan karena keuntungan itu punyamu, punya engkau. Orang yang baca itu, dia nggak akan pernah stres. Kenapa? Kalau uangnya, rezekinya nggak nyampe, emang di sononya sudah ditutup. Bukan orang yang ngambil. Kalau dari sononya sudah ditentukan rezeki kita, nggak ada yang bisa nutup. Karena ketika ditutup, dia cari jalan lagi, ditutup sini, dia cari jalan lagi, harus datang ke tempat kita. Nggak stres orang kalau baca ini. Ya. Mana yang gampang stres? Hafalin nih. Ya. Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak ada yang bisa mencegah ketika kau memberikan. Wala mu'tiya lima mana'ta. Tidak ada yang bisa memberi ketika kau mencegah.
wala radda lima qadaita. Tidak ada yang bisa menahan ketika kau sudah menetapkan. Wala yanfa'u zal jadd. Tidak ada yang bisa memberikan sebuah keuntungan. Min kaljad, dari engkau lah. Milik engkau lah keuntungan. Nggak bisa stres. Karena dia yakin semuanya ditentukan sama Allah, nggak bisa ditahan oleh siapapun. Wa yusannul kunutu fi i'tidali saniyatis subhi, dan sunnah kunut pada i'tidal rakaat kedua subuh. Sunnah tuh. Sunnah menurut nggak kunut ya biarin aja orang yang nggak kunut. Tetapi kita mazhab Syafi'i sunnah kunut. Wahwa, dan kunut itu Allah mahdini fi man hadait ila akhiri. Allah mahdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini bi rahmatika syarra ma qadait ila akhirih. Kalau jamak ya dirubah Allah mahdina fi man hadait ya ila akhirih. Wal imamu bilafzil jam'i, dan imam membacanya dengan lafaz jamak. Imam jangan Allah mahdini, Allah mahdina. Kalau nggak bisa, belum bisa, jangan jadi imam dulu. Kalau kunut belum bisa merubah domir, jangan jadi imam. Ayo maju-maju. Gua belum apal, ya, merubah kunut. Wasahihu sunnah sholati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah.